Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Salam saudaraku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan kita di hari ini, tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Edi botohamu doa sini rohani Tuhan Yesus Kristus, nama morahian gabi fokus alani hamu, asa gabi mamora hamu hinor honi fokus nai. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah kasih karunia. Pengenalan kita akan kasih karunia Kristus telah menjadikan kita menjadi kaya. Kita menjadi kaya di dalam kasih-Nya. Kasih Yesus yang telah mengubah hidup kita, menganugerahkan kemurahan hati-Nya, menganugerahkan kemurahan hati kepada kita semuanya. Kaya atau miskin, penilaian dari beberapa banyak orang tentang harta yang kita miliki. Kaya atau miskin adalah sikap hati kita. Bukan soal harta yang kita miliki, tetapi soal hati. Karena kekayaan itu datang dari hati bersyukur. Dan nilai dari apapun yang kita berikan bagi sesama yang membutuhkan, itulah kekayaan kita. Demikian juga kasih karunia yang sudah dicurahkan kepada kita lewat Yesus Kristus, di mana kita menerima kasih karunia itu dengan kekuatan untuk melakukan bagaimana untuk berguna kepada Tuhan, berguna untuk sesama, berguna untuk kerajaan Allah. Dan kasih karunia yang diberikan kepada kita adalah satu kesempatan memperoleh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kalau kita berpikir salah satu tentang kasih karunia, apa yang kita terima setiapnya, artinya itulah kesempatan bagi kita untuk berbuat yang baik, berbuah yang banyak, supaya kasih karunia itu tidak hilang, supaya kasih karunia itu terus akan bertambah. Dan apabila kita menganggap setiap pemberian kita terhadap Allah atau kepada orang lain melalui apa yang kita berikan, apa layanan kita, itulah menjadi beban. Tetapi jika kita anggap kasih karunia itu adalah alat kita untuk melakukan kehendak-Nya, maka di sana kita akan menerima kekuatan yang baru. Maka di sana kita akan diberdayakan oleh Roh Kudus, dan kita akan melihat kekayaan itu, kekayaan karena kasih karunia, sehingga kita tidak pernah kehausan dan tidak pernah merasa miskin. Karena apa? Karena kasih karunia yang membimbing kita untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman, agar kami Tuhan mengenal kasih karunia Tuhan dalam setiap perbuatan dan langkah kami. Terima kasih Tuhan. Amin.